bingkai perenungan saya pada pagi hari ini menurut bacaan Yakobus tadi adalah kasih tidak diskriminatif. Kasih tidak diskriminatif. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan setiap orang berbeda-beda. Tidak ada satu orang pun yang sama. Kita diciptakan berbeda. Dan juga dengan segala keadaan. Kaya, miskin, status sosial, kedudukan, kadang-kadang menjadi ukuran manusia dalam membangun relasi, dalam bergaul, dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan hanya karena orang lain berbeda dengan kita, lalu kita menganggap mereka tidak berharga. Itu tidak adil. Manusia, apapun suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, memiliki martabat yang sama. Namun demikian, dalam praktek hidup sehari-hari, masih banyak kita jumpai dalam kehidupan masyarakat, ada yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak. Istilah yang kita kenal di sini adalah sering kita hidup dengan orang yang suka pilih-pilih muka, pilih kasih dengan membedakan yang tadi saya bilang status sosial. Itu terjadi dalam satu kelompok. Dan tentunya hal ini sudah menjadi fenomena dalam dunia pergaulan atau dalam membangun relasi dengan sesama. Orang yang kaya dan berkuasa, mereka yang berpendidikan, ternyata lebih dihormati daripada orang-orang yang miskin, yang tidak berpendidikan. Ada pembedaan-pembedaan, ada penggolongan-penggolongan, dan itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Apalagi diperuncing dengan isu suku, agama, ras, adat istiadat, yang justru mempertajam berbagai kepencangan sosial, dan menjadi catatan yang sangat buruk di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan hidup berjemaat. Karena itu saudara-saudara, Yakobus memberi petunjuk praktis tentang bagaimana membangun hidup tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya sikap membeda-bedakan. Bagi Yakobus, iman adalah perbuatan yang mampu memberikan contoh dan teladan. Bagaimana iman itu nyata dalam perbuatan. Karena itu Yakobus memberi pesan, janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Sikap memandang muka adalah ungkapan yang menjelaskan tentang cara memberi perhatian khusus terhadap orang, terhadap status, kedudukan, kaya atau miskin dan sebagainya. Dan tentu sikap seperti ini tidak menyenangkan hati Allah. Karena kita tahu bahwa Allah tidak memandang penampilan fisik, tetapi Allah lebih melihat kepada hati manusia. Itu dapat kita baca dalam pertama Samuel 16 ayat yang ke-7. Perilaku memandang muka telah menjadikan orang-orang beriman sebagai hakim. Dan tindakan ini tentu tidak menghormati Tuhan dan tidak didorong oleh kasih yang murni untuk semua orang, melainkan dilihat sebagai dosa karena sikap tersebut adalah melanggar hukum kasih. Justru Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita baca dalam ayat 5 di situ ditekankan. Kehidupan beriman tidak dipengaruhi oleh penilaian lahiriah, melainkan dari cara hidup kita yang mengasihi Tuhan. Bukan status sosial yang menentukan kita menerima warisan iman, melainkan hanya otoritas atau kekuasaan dari Tuhanlah yang memilih siapa yang dikehendakinya. Perlakuan terhadap sesama yang suka membeda-bedakan bukanlah ciri khas hidup orang beriman.
Tanda kedewasaan iman adalah ketika kita memperlakukan setiap orang sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, nasihat Yakobus ini bukan bermaksud menyepelekan orang kaya, melainkan memberi penekanan bahwa perlakuan memandang muka adalah suatu tindakan berdosa. Sama halnya dengan dosa-dosa lainnya yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang beriman adalah orang yang mengasihi. Keduanya harus berpadanan. Karena itu dalam bagian ini, Yakobus hendak mengajak umat meneladani Kristus yang tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap sesama. Memandang muka adalah sikap pilih kasih. Karena itu Kristus menghendaki umatnya untuk saling menghargai. Dan kita lihat bahwa ternyata orang Kristen di era Yakobus itu melakukan sikap pilih kasih. Mereka telah memperlakukan orang-orang kaya secara khusus dan istimewa. Orang-orang kaya diberi tempat khusus, tempat terhormat karena penampilan, status sosial, pakaian, dan sebagainya. Sebaliknya mereka memandang rendah dan hina orang-orang yang miskin. Dan justru itu terjadi dalam persekutuan sebagai gereja. Menurut Yakobus, ini adalah tindakan yang jahat. Karena itu Yakobus bermaksud memberikan semangat kepada orang Kristen Yahudi yang sedang menderita karena imannya, agar bersikap benar sebagai orang-orang beriman dalam cara hidup dimanapun mereka berada. Ada indikasi bahwa saat itu mereka melakukan praktek-praktek penindasan. Dan kita menemukan bahwa orang-orang kaya pada waktu itu mengancam orang-orang yang miskin karena mereka tidak mampu untuk membayar utang. Orang kaya memperlakukan orang miskin seenaknya. Mereka tidak dapat membayar hutang karena hidup mereka pada waktu itu sangat susah. Karena itu perilaku sewenang-wenang inilah yang dikecam oleh Yakobus karena tidak mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Penekanan pada bacaan ini bukan kepada orang kaya atau miskin, tapi tujuannya adalah bagaimana seorang beriman dapat mewujudkan imannya dalam pola sikap hidup sehari-hari dengan tindakan kasih. Tidak salah jadi orang kaya dan bukan suatu keburukan kalau menjadi orang miskin. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan karena itu kaya dan miskin harus mampu mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Jika kita memandang muka, berarti kita tidak hidup dalam kasih. Padahal dasar hidup Kristiani adalah kasih. Mengasihi tidak pandang bulu, mengasihi tanpa memilah dan memilih. Contoh sehari-hari yang dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mungkin pada saat kita menyapa orang. Banyak orang sekarang ini menyapa orang dengan cara-cara yang tidak benar. Karena status, jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Terhadap orang yang punya kedudukan kadang-kadang kita panggil bapak. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang di bawah kita, kotong istilahnya vi nama. Pange sendia lu, pange woi patareasa. Tetapi kepada orang lain kita masih bisa menghormati. Ini sikap yang sering terjadi dalam kehidupan kita, terutama itu terjadi di kantor-kantor terhadap bawahan, ya, terhadap orang-orang kecil. Kadang-kadang kita vi nama, meskipun kadang-kadang usia mereka lebih tua daripada kita. Nah, sikap seperti ini nih yang harus kita tinggalkan. Sikap saling menghormati, menghargai, harus kita pelihara dalam hidup bersama. Sehingga istilahnya kalau kita menghormati orang lain juga bisa menghormati kita.
Nah, bagaimana sikap semena-mena kita terhadap orang lain dengan tidak menghargai mereka. Panggil saja sudah tidak menghargai. Kita lebih menghargai orang yang punya jabatan dan kedudukan, sedangkan mereka yang kecil-kecil tidak kita hargai. Atau contoh lain sekarang Bapak Mama. Mungkin sekarang ini Susoni adalah ini contoh. Banyak orang tua senang kalau cari anak mantu orang-orang kaya. Orang-orang berada. Jadi setiap kali kalau anak-anak dong datang bawa dong pun calon, potong mulai tanya, status sebagai apa? Ini dari keluarga mana? Dari golongan mana? Ada kerja apa? Itu semua pasti kotong tanya. Karena prinsip kotong sekarang, bibit, bobot, bebet, itu harus pasti. Memang benar juga, tapi jangan sampai terjadi diskriminasi. Sehingga kadang-kadang kalau anak-anak dong sontahan, donglah ambil jalan pintas. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita, supaya sikap-sikap seperti ini harus kita putuskan dengan bijaksana, sehingga tidak ada yang menjadi korban. Ya. Tidak ada yang menjadi ancaman dari sikap-sikap ini. Saudara yang kekasih, penilaian kita terhadap sesama kadang selalu berpatokan pada materi, pada kekayaan, penampilan, dan juga kedudukan. Itulah sebabnya orang kaya selalu dihormati dan orang miskin disepelekan dan dipandang rendah. Namun saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan memandang manusia, menilai manusia justru dari apa yang tidak terlihat. Kalau manusia menilai sesamanya dengan apa yang dia lihat. Tetapi Tuhan beda, menilai manusia dengan apa yang tidak terlihat, yaitu hati kita. Pertama Samuel 16 ayat 7b. Ya. Manusia, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, kaya, miskin, status sosial dan sebagainya bukan tujuan akhir dari kehidupan. Orang kaya yang tidak mau mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan kehilangan kekayaan abadi, yaitu kekayaan kekal, kekayaan surgawi. Sebaliknya, orang-orang yang dipandang miskin, dihina oleh dunia, dipilih Tuhan untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikan. Konsep dunia melihat dengan apa yang dilihat oleh manusia, diukur menurut ukuran manusia, baik menurut ukuran manusia, ya, menguntungkan menurut ukuran manusia, benar menurut ukuran manusia. Dan inilah saudara yang menjadi virus, yang menjadi ancaman yang sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenan kita. Benturan terhadap prinsip Allah dan dunia pasti terjadi. Karena Allah tidak kompromi dengan kebenaran manusia. Allah mau supaya kita berpegang kepada kebenarannya. Firman hari ini saudara, meluruskan pertumbuhan rohani kita supaya tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh akan nampak dalam kasih-Nya kepada sesama, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Karena itu saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh mempunyai sikap yang suka membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena Allah sendiri tidak membeda-bedakan kita. Di hadapan Allah kita semua sama. Mari kita kembali dalam hidup dan kerja kita dengan mewujudkan kasih kepada sesama, dengan saling menghargai, menghormati, tidak memandang rendah orang-orang yang berkekurangan. Sebaliknya, jadilah pembawa kasih Allah kepada sesama kita. Dari situlah nama Tuhan dapat dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin.